Jadi 2021 ada perubahan. Jadi dua anak cukup menjadi berencana itu keren, dua anak lebih sehat. Kenapa ada perubahan itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Inilah Kendari bekerja sama dengan Sultra TV kembali hadir menjumpai Anda, dan seperti biasa pada podcast ini tentu saja kita akan membahas berbagai persoalan yang kemudian kita akan menghadirkan narasumber yang akan membahas masalah itu, tetapi kita kemas lebih santai gitu ya. Dan seperti biasa saya Nisrina Hamid menjumpai Anda dalam podcast Inilah Kendari. Dan saat ini siapakah tamu podcast saya, yaitu Kepala Dinas P2KB Pak ya, Bapak Jahudin. Jadi diskusi kita pada hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana pencegahan stunting di Kota Kendari, karena ini adalah salah satu isu nasional dan konsentrasi pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka stunting. Oke, kita langsung saja berdiskusi dengan Pak Jahudin. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sudah hadir di studio podcast Inilah Kendari bekerja sama dengan Sultra TV. Baik, Pak Kadis, kalau bicara tentang stunting di Kota Kendari, bisa diberikan gambaran dulu bagaimana kondisi terakhir kasus stunting di Kota Kendari? Ya, terima kasih. Jadi kondisi stunting yang ada di Kota Kendari, kalau kita mengacu ke studi gizi kesehatan Indonesia, maka Kendari itu berada di angka 24,0%, Sultra berada di angka 30,2%, nasional 24,4%. Itu artinya bahwa kita di bawah rata-rata nasional angka stunting yang ada di Kota Kendari untuk saat ini. Namun tentu pemerintah selalu memberikan semacam himbauan, seruan supaya betul-betul bagaimana bisa menekan terjadinya stunting baru yang ada di Kota Kendari. Baik itu pemerintahan yang lalu maupun pemerintah yang ada saat ini, betul-betul menjadi bagian dari fokus kepemimpinan beliau bagaimana penanganan stunting di Kota Kendari untuk menjadi lebih rendah dari yang ada yang sekarang ini. Oke. Nah, ini sangat luar biasa, artinya bahwa penurunan stunting ini tidak bisa kalau hanya menjadi tugas P2KB begitu Pak ya, tetapi ada lintas sektor yang saling bersinergi begitu. Sejauh ini bagaimana model sinergitasnya? Jadi amanah Perpres 72 tahun 2021 terkait percepatan penurunan angka stunting di seluruh Indonesia. Kemudian surat edaran Kepala BKKBN Pusat terkait arahan pasti rencana aksi perencanaan penurunan stunting tahun 2021-2024. Amanah itu antara lain supaya ke Kota Kendari misalnya atau kabupaten kota segera membentuk yang namanya TPPS, Tim Percepatan Penurunan Angka Stunting. Dan alhamdulillah kita di Kota Kendari begitu ada Perpres ditindaklanjuti, dan itu sudah ada Tim Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kota Kendari yang diketuai langsung oleh Wakil Wali Kota. Nah, waktu yang lalu karena masih ada Ibu Siska, dia adalah sebagai ketua, kemudian di bawahnya ada wakil sekda, kemudian ketua tim penggerak PKK, ada Bapeda, kemudian kami sebagai leading sektor Dinas Pendalaman Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai sekretaris di dalam tim ini. Kemudian ada sekitar 13 OPD yang menjadi bagian dari itu, kemudian dari unsur-unsur akademik. Dan secara berjenjang TPPS tingkat kota setelah terbentuk, maka dibentuk juga di tingkat kecamatan. Jadi ada tim percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan. Sesudah itu ada tim percepatan penurunan stunting tingkat kelurahan. Jadi kota, kemudian kecamatan, kemudian kelurahan. Itulah antara lain tim-tim yang bisa berkolaborasi untuk sama-sama bagaimana melakukan intervensi di lapangan, baik itu intervensi sensitif maupun intervensi spesifik. Nah, Pak Kadis, tadi Pak Kadis menyampaikan bahwa angka stunting kita khusus Kota Kendari itu di bawah dari nasional. Angka nasional. Targetnya itu berapa persen sih Pak untuk stunting?
Jadi kalau target nasional itu 2021-2024 itu di 2024 kita akan kalau nasional itu 14%. 14%. Nah, kita Kota Kendari kita optimis bahkan di bawah dari itu 14%. dengan melihat kerja tim yang ada saat ini berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang terlibat di dalam tim itu, maka kita yakin bahwa kepemimpinan Pak Wali Kota ini sangat konsen bisa menurunkan angka stunting yang ada di Kota Kendari di bawah target nasional. Di bawah dari 14%. Di bawah dari 15% tahun di 2024, insya Allah. Ya. Nah, intervensi masing-masing OPD pasti beda kan Pak? Betul. KB Ya. intervensinya seperti Betul. apa, Dinas Kesehatan. Nanti ini kalau khusus untuk P2KB, Iya. intervensinya seperti apa Pak? Jadi kami kalau di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana itu lebih pada bagaimana terkait dengan ketahanan keluarga. Intervensi sensitif itu terkait dengan ketahanan keluarga, maka edukasinya kita mulai dari sejak remaja. Kemudian calon pengantin, ibu hamil, balita, dan balita itu semua kita berikan edukasi bagaimana bisa generasi-generasi kita, balita-balita kita tidak terjadi stunting baru, karena pencegahan ini jauh lebih utama ketimbang mengobati. Berarti kalau ada yang mau menikah harus diedukasi dulu Pak ya? Edukasinya seperti apa misalkan contohnya Pak? Jadi contoh misalnya terkait dengan remaja, tentu kita berharap kita sudah punya di lapangan yang namanya tim pendamping keluarga. Jadi tingkat Kota Kendari jumlahnya ada 175 kelompok. Setiap kelompok itu ada 3 orang. 3 orang ini terdiri dari penyuluh KB atau kader KB, kemudian kader PKK, kemudian dari kesehatan bidan ya. Itulah yang secara proaktif memberikan pendampingan kepada masyarakat yang menjadi sasaran. Nah, misalnya calon pengantin, tentu remaja-remaja ini yang akan memasuki jenjang pernikahan, kita berikan edukasi matang secara emosional, matang secara fisik, baru masuk jenjang pernikahan. Toh kalau memang sudah waktunya untuk merencanakan pernikahan, maka ada yang namanya aplikasi LCMIL, elektronik siap nikah dan hamil. Di sana secara berjenjang masuk di aplikasi itu, kemudian diberikan edukasi, diperiksa kesehatan termasuk lidahnya. Sesudah itu menjadi rekomendasi dibawa ke KUA bahwa sudah diperiksa memenuhi syarat untuk untuk misalnya hamil. Nikahnya tidak ditunda, tapi kehamilannya ditunda kalau belum memenuhi syarat standar. Kan kalau menurut KB nih Pak, mohon maaf kalau saya keliru dan bisa diluruskan, usia bagi pria untuk menikah itu kan 25 tahun Pak ya? 25 tahun. Perempuan 21. Perempuan 21. Tapi kan di masyarakat kita ada yang menikah di bawah dari umur itu. Nah, bagaimana itu? Nah, inilah yang menjadi konsen kami antara lain leading sektor di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, lewat penyuluh keluarga berencana, lewat kader-kader institusi kita, lewat tim pendampingan keluarga yang ada di masyarakat ini, supaya bisa melakukan pendampingan, bisa memberikan penyuluhan, edukasi ke masyarakat, sehingga tidak terjadi pernikahan dini di bawah yang sudah dianggap matang. Karena ternyata kalau kita lihat dari banyaknya kasus, misalnya di pengadilan agama, banyak terjadi misalnya kekerasan rumah tangga, terjadi perceraian, antara disebabkan karena terjadi pernikahan dini. Termasuk di dalamnya misalnya melahirkan balita yang berisiko stunting atau stunting karena ini menikah di bawah standar umur yang ideal. Nah, itulah yang kita coba lakukan edukasi secara terus-menerus, memberikan edukasi ke masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial masyarakat, untuk diberikan pemahaman bahwa begitu pentingnya kita misalnya menikahkan anak kita matang secara fisik dan secara emosional. Tapi kalau dalam kondisi itu Pak, itu kan juga menikah di bawah dari usia matang itu, apakah resiko stuntingnya cukup besar Pak? Betul. Jadi menikah di bawah standar itu sangat berisiko. Pertama, ketika kita misalnya anak-anak kita atau remaja-remaja kita menikah di bawah usia standar, maka boleh jadi cara pemeliharaan kehamilan itu belum memahami dengan baik. Asupan gizi mungkin belum dipahami bahwa
asupan gizi yang cukup ketika kita hamil, butuhkan asupan gizi yang mungkin yang memadai. Nah, itu yang kita harapkan betul-betul remaja-remaja kita sudah memahami, sudah paham tentang dampak-dampak dari misalnya cara memelihara kandungan, asupan gizi yang sehat, baru bisa masuk di jenjang pernikahan. Tapi apakah memungkinkan misalkan seperti ini Pak, menikah di bawah dari misalkan 17 tahun seperti itu Pak? Tadi kan Pak Kadis menjelaskan bahwa harus usia matang baru boleh untuk hamil, bahkan harus dilakukan pendampingan gitu. Nah, apakah memungkinkan misalkan pada usia 17 tahun kehamilan itu ditunda dulu, nanti boleh hamil setelah berusia 21 tahun untuk perempuan? Apakah memungkinkan demikian Pak? Jadi kita ada MOU antara Kementerian Agama dengan BKKBN, jadi mulai dari pusat antara BKKBN dengan Kementerian Agama, kemudian ditindaklanjuti sampai di lapangan, termasuk kita di Kota Kendari, ada MOU antara Kementerian Agama dengan BKKBN, bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang akan melangsungkan pernikahan, supaya betul-betul kita berikan edukasi matang, baru dilakukan pernikahan. Baik, berarti seharusnya matang dulu Pak, seharusnya ya? Matang dulu. secara umur, matang umur, secara emosional, salah satu langkah untuk mencegah stunting. Betul. Tapi ada kasus nih Pak, kalau kita melihat beberapa daerah di 17 kabupaten kota, ada daerah yang justru menjadi sentra produksi ikan misalkan, atau produksi bahan-bahan pangan berkualitas begitu. Justru di situ ada stunting. Nah, ini kan ada tidak kontradiktif begitu Pak ya. Apa sebenarnya menjadi penyebabnya? Stunting ini kan sebenarnya tidak hanya bagi orang-orang yang tidak berkecukupan dari sisi ekonomi. Ada juga orang yang mampu tapi stunting anaknya. Orang yang mampu secara ekonomi tapi stunting. Berarti kondisi ekonomi bukan salah satu faktor. Bukan salah satu faktor, tapi tingkat pemahaman masyarakat. Contohnya misalnya begini. Ada orang yang mungkin aktivitas kegiatannya terlalu sibuk, lalu kemudian mungkin di dalam keadaan hamil, mungkin dia sibuk mengurusi usahanya dan seterusnya, matang secara ekonomi, tetapi tidak memperhatikan misalnya saat dia mengandung, harusnya sudah waktu makan tidak makan, harusnya kira-kira contoh sederhana seperti itu, karena disibukkan dengan berbagai pekerjaan dulu, tidak memperhatikan lagi bahwa saya sementara mengandung. Nah, boleh jadi seperti itu, atau mungkin saja ada orang yang matang secara ekonomi, lalu kemudian ada asisten rumah tangga yang diberikan kepercayaan sepenuh, kontrol sebagai ibu yang melahirkan, ayah sebagai ayah kandung, mungkin tidak lagi begitu aktif memberikan kontrol terhadap asisten rumah tangganya, sehingga asupan gizi atau cara pendampingan terhadap anaknya tidak lagi terkontrol. Maka lahir stunting-stunting baru pada orang-orang yang secara ekonomi mapan. Bisa saja terjadi seperti itu. Tapi walaupun mungkin kasusnya tidak terlalu banyak dibanding dengan yang kasus-kasus lain. Nah, kalau misalnya orang-orang yang misalnya, satu contoh penghasil ikan, tapi ternyata dia juga di dalam rumah tangganya kok stunting, padahal secara akal sehat, secara rasio mestinya tidak stunting kan? Karena ada ikan, ada ini, kalau isi dari protein cukup, tapi boleh jadi pemahaman yang tidak cukup. Nah, jual ikannya ke pasar, setelah ada uang, kemudian belikan Indomie, diberikan lagi pada kolang. Ini semua yang menjadi bagian tanggung jawab kita bersama untuk kita berikan edukasi ke masyarakat terkait asupan gizi yang cukup. Berarti perubahan perilaku masyarakat begitu. Perilaku. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk mengenali stunting, Pak? Apakah ketika misalkan pada umur sekian bulan kita sudah bisa mendeteksi bahwa bayi yang ada dalam kandungan itu sudah ada gejala stunting, ataukah nanti pada saat lahir? Jadi kalau untuk mengetahui stunting atau tidak itu sebetulnya domainnya kesehatan, tapi tidak apa-apa. Jadi kan stunting itu ketahuan setelah umur 2 tahun, setelah melakukan pengukuran, penimbangan dan seterusnya. Jadi teman-teman di kesehatan itu sudah melakukan pengukuran, ketika disitulah ketahuan bahwa dia stunting. Stunting ini kondisi kurang gizi diakibatkan karena kurang asupan, mungkin asupan gizi yang cukup, sehingga tinggi badan tidak terkolerasi dengan umur, atau tinggi badannya
lebih pendek dibanding dengan misalnya yang seharusnya keumumnya. Jadi itu domainnya kesehatan yang melakukan penimbangan. Tapi apakah orang pendek dikatakan stunting atau gimana? Itu dia. Jadi stunting itu pasti pendek, tapi tidak semua yang pendek stunting. Banyak orang pendek sehat juga. Tapi kalau sudah stunting itu sudah pasti pendek, dan pendek tidak mesti stunting. Kira-kira itu poinnya. Pendek bukan berarti stunting. Pendek bukan berarti stunting. Dan itu akan mempengaruhi kecerdasan anak. Pasti. Tapi selain tadi faktor asupan gizi, apakah juga ada faktor yang mempengaruhi, Pak? Katakanlah misalkan kondisi lingkungan dalam keluarga seperti dari sisi hygiene sanitasinya atau gimana tuh? Jadi betul, makanya ini kan penanganan stunting ini tidak hanya yang sudah stunting, tapi yang berisiko stunting ini yang justru jauh lebih banyak jumlahnya yang berisiko stunting. Nah, ada beberapa indikator kenapa dia masuk kategori berisiko stunting. Antara lain, dia masuk kategori 4T. 4T. Terlalu muda, sudah melahirkan, ya, terlalu tua, masih melahirkan, terlalu rapat, terlalu banyak. Ini masuk kategori berisiko stunting. Kemudian mungkin juga dari sisi sanitasi, kemudian dari sisi penggunaan air bersih. Nah, data-data itu, karena data rujukan itu adalah dari hasil pendataan keluarga berencana secara nasional tahun 2021, ya, dilakukan oleh BKKBN secara nasional. Dari data itu kemudian diverifikasi ulang. Misalnya contoh sederhana, di tahun 2021 ketika dilakukan penataan OCA dalam keadaan hamil, ya. Lalu kemudian dilakukan verifikasi di tahun 2022. Oh betul, dia hamil waktu itu, sekarang sudah lahir anaknya. Tetapi ternyata anak yang lahir ini jaraknya dengan yang sebelumnya itu 4 tahun. Berarti tidak terlalu rapat. Dia lolos dari kategori risiko stunting. Atau dia ini melahirkan baru anak kedua. Tapi kalau sudah masuk misalnya, anak yang lahir ini masuk kategori terlalu banyak, mungkin sudah 5, maka dia masuk kategori berisiko. Berarti ada korelasinya, Pak. Kenapa kemudian pemerintah menganjurkan 2 anak saja, Pak, ya? Karena ada kaitannya dengan stunting. Betul. Begitu, Pak, ya. Tapi kalau seperti saya nih, Pak, menjelang 40 tahun baru sudah tidak bisa hamil lagi dong, Pak? Harusnya kalau sesuai dengan konsep kita di BKKBN itu sangat berisiko. Berisiko itu 35 tahun ke atas itu dianggap sudah berisiko. Sebaiknya melahirkan di bawah umur 35 tahun. Aduh, berarti cukup 2 anak saja, Pak, ya. Jadi kalau tidak juga, kalau tagline kita di BKKBN sekarang itu jadi ada istilah berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Itulah tagline kita. Berencana itu keren, bukan lagi 2 anak cukup, tapi berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Itu tagline-nya kita. Itu ada kaitannya dengan pencegahan stunting, begitu, Pak, ya. Nah, ini kan kalau kita melihat karakteristik masyarakat cukup beragam nih, Pak, ya. Nah, bagaimana pelaksanaan audit stuntingnya? Seperti apa, Pak? Jadi kalau audit stunting ini kan bagian dari instrumen untuk bagaimana melakukan penanganan terhadap stunting yang sudah ada. Makanya di audit itu tujuannya adalah untuk mendeteksi sejak dini apa sih yang menjadi pemicu, apa sih yang menjadi penyebab, sehingga dari audit ini bisa kita temukan mungkin ya solusi-solusi yang tepat penanganannya. Makanya di dalam tim audit stunting itu dijadikan urutannya ada TPPS, tim percepatan penurunan stunting. Sesudah itu di dalam ANAPEPERS itu dibentuk tim audit stunting. Tim audit stunting itu di-SK-kan oleh ketua tim percepatan penurunan stunting. Kebetulan kalau tim auditnya itu sesuai amanat Perpres, dinas P2KB atau dinas KB itu sebagai ketuanya, kemudian di bawahnya itu dinas kesehatan, kemudian ada 2 tim teknis dan tim pakar. Tim teknis itu adalah dinas kesehatan, kemudian RSUD, rumah sakit umum daerah, kemudian dinas P2KB, kemudian paskes itu kepala puskesmas, kemudian punya keluarga berencana, kemudian tim pendamping keluarga dari nakesnya, tenaga kesehatan. Kemudian tim pakar itu ada dari dokter ahli kandungan, kemudian dokter ahli anak, kemudian psikolog, kemudian ahli gizi. Itu ada 4 pakar yang
melakukan audit terhadap adanya stunting di Kota Kendari, dan kita beberapa hari yang lalu sudah melakukan desiminasi di salah satu hotel di Kota Kendari yang kebetulan juga dihadiri oleh Pak Wali Kota yang baru terkait dengan hasil audit stunting yang dilakukan oleh tim pakar. Nah, hasil ini itu disampaikan di pertemuan ini bahwa ini antara lain kira-kira menjadi penyebab stunting yang terjadi di Kota Kendari. Kalau di Kota Kendari penyebabnya berdasarkan hasil audit tadi Pak, apa yang menjadi penyebab utama? Ada beberapa hal yang antara lain menjadi rekomendasi dari tim audit itu. Boleh jadi dari sisi pemahaman masyarakat, masih ada sebagian masyarakat yang tidak terlalu memahami terkait dengan pola hidup yang sehat, ya, asupan gizi yang sehat, gimana caranya. Nah, itu antara lain. Kemudian juga mungkin terkait yang sempat disebutkan terkait timbangan-timbangan yang digunakan yang dianggap waktu itu semacam dacing dianggap tidak tepat lagi, tapi menurut teman-teman kesehatan Pak itu masih direkomendasikan. Dan ada beberapa hal lain yang memang nanti akan dibawa di tim percepatan penurunan stunting untuk dibahas secara bersama-sama, dijadikan oleh tim percepatan penurunan stunting, OPD lain melakukan intervensi secara menyeluruh terhadap masyarakat. Berarti dengan kata lain, intervensi yang dilakukan oleh masing-masing OPD bergantung dari masalah yang ditemukan di lapangan, begitu ya, Pak? Antara lain. Jadi seperti itu. Hasil audit itu dijadikan sebagai dasar untuk melakukan intervensi. Jadi di Kota Kendari ini, misalnya lokus kita mungkin terbatas hanya beberapa kelurahan, tetapi secara keseluruhan semua kelurahan itu dilakukan intervensi. Jadi 65 kelurahan ini kita lihat yang keluarga-keluarga berisiko itu dijadikan sebagai sasaran intervensi, bagaimana memberikan edukasi, bagaimana memberikan pemahaman terkait pola hidup yang sehat, termasuk tadi itu remaja, kemudian ibu hamil, balita, ya kira-kira seperti itu. Kalau dari 65 kelurahan Pak yang ada di Kota Kendari, lokus mana yang stuntingnya paling banyak? Kalau yang lokusnya kita di Kota Kendari saat ini ada 15 kelurahan tersebar di 8 kecamatan yang dijadikan lokus audit baru-baru ini di Tobi Meita, karena kebetulan di sana agak lebih banyak. Itu yang dijadikan sebagai lokus untuk audit stunting yang baru-baru. Dan ke depan ini mungkin juga akan diambil lagi di daerah-daerah lain untuk dijadikan lokus. Karena masih tetap berjalan. Jadi walaupun audit ini sudah satu kali sudah dilakukan, tetapi masih ada satu kali lagi untuk dilakukan coba audit. Tapi 65 kelurahan yang menjadi lokus 15 kelurahan, apa yang menjadi pertimbangannya Pak? Jadi pertama, setelah tim audit ini melakukan kajian, karena itu sudah domainnya dari tim pakar, dari tim audit, setelah mereka melakukan pertemuan berkali-kali, kemudian melihat karakteristik kasus stunting yang ada di lokasi itu, dikombinasikan dengan data-data di kesehatan. Karena kalau di KB itu kan resikonya data kesehatan itu terkait dengan stuntingnya, maka dikolaborasikan, ditemukan ini daerah ini yang bisa menjadi keterwakilan terhadap daerah-daerah lain ketika dilakukan semacam audit. Berarti bukan berarti daerah yang tidak masuk 15 itu adalah bebas stunting? Tidak. Bukan tidak berarti. Jadi itu hanya keterwakilan saja sebagai gambaran bahwa penyebab stunting yang ada di Kota Kendari antara lain seperti ini. Ya, rekomendasinya dari tim. Tapi dari apa tadi 15 Pak ya? 15 lokus itu intervensinya yang dilakukan oleh OPD sama atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Jadi ada intervensi spesifik, ada yang intervensi sensitif. Jadi kalau misalnya spesifik itu kan kesehatan yang bagaimana melakukan penanganan secara langsung terhadap kasus stunting. Antara lain misalnya ketika ia misalnya sakit maka langsung dilakukan pengobatan. Ketika ia kurang gizi maka langsung diberikan asupan makanan yang gizinya cukup. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya OPD lain yang terkait misalnya infrastruktur, misalnya berdasarkan data kita bahwa di daerah si A mungkin di situ terdapat ada beberapa keluarga yang
terkait sanitasi, Jamban kurang air bersih, sehat, jamban jamban. seterusnya. Maka mungkin dari sisi infrastruktur PUPR masuk, termasuk DLHK masuk gimana penataan lingkungan yang sehat. Nah, kalau kami dari sisi ketahanan keluarga, kami memberikan edukasi kepada keluarga, ya itu tadi misalnya mulai dari remajanya, ibunya, termasuk ayahnya, diberikan edukasi bagaimana melakukan pendampingan terhadap balita-balita misalnya yang ada dalam keluarga. Oke, dengan target menurunkan angka stunting ini, apakah tadi kan Pak Kadis mengatakan bahwa mengatur jarak kelahiran juga itu penting untuk mencegah stunting. Artinya ada pesan sebenarnya, yuk masyarakat harus KB. Betul. Itu berbanding lurus dengan penurunan stunting, kemudian naiknya jumlah masyarakat yang KB atau gimana Pak? Betul, iya betul. Itu berbanding lurus karena kalau di kota ini kalau dilihat tingkat kesadaran masyarakat jauh lebih baik ketimbang mungkin daerah-daerah yang lain. Jadi itu harus diakui bahwa di kota memang akses informasi lebih mudah ya dibanding dengan daerah-daerah, pemahaman tentang mungkin pentingnya keluarga berencana. Kita harus akui bahwa masyarakat sudah tidak terlalu susah diedukasi. Nah, itu berbanding lurus dengan misalnya ya stunting yang ada di Kota Kendari. Karena penggunaan alat kontrasepsi yang cukup, pemahaman tentang mungkin menikah dini beresiko. Nah, itu semua bagian dari ya pemahaman masyarakat sehingga mungkin stuntingnya lebih sedikit dibanding daerah lain. Berarti dengan kata lain, ketika P2KB juga gencar melakukan sosialisasi bahwa berencana keluarga berencana itu keren, 2 itu anak sehat, maka bisa dipastikan pengguna alat kontrasepsi meningkat, stunting menurun, sehingga target nasional yang 14% 2024 Kota Kendari bisa di bawah dari 14% itu Pak. Iya, betul. Tapi sejauh ini ada tidak masyarakat yang masih memikirkan bahwa banyak anak banyak rezeki Pak? Sebetulnya dulu di zaman munculnya, awal-awal munculnya namanya BKKBN, terutama di daerah-daerah ya pelosok lah seperti itu, pemahaman masyarakat mengatakan bahwa itu banyak anak banyak rezeki, yaitu anggapan masyarakat seperti itu. Tapi ternyata tidak lagi relevansi dengan kondisi saat ini karena fakta membuktikan bahwa begitu banyak tanggungan kita atau banyak anak, maka lama baru mendapatkan yang namanya keluarga sejahtera, keluarga bahagia. Beda dengan orang-orang yang mungkin sedikit beban di keluarganya. Dan itu ada riset, ada hasil penelitian yang memang dilakukan oleh beberapa tempat. Ternyata memang rata-rata orang yang banyak beban keluarganya atau banyak anaknya itu lama baru mendapatkan yang namanya keluarga sejahtera atau keluarga bahagia kalau dalam bahasa program BKKBN. Dibanding dengan orang yang mungkin hanya 2 anaknya atau 3, itu lebih cepat mendapatkan kebahagiaan kesejahteraan dibanding dengan yang 7 anaknya, yang 8. Mungkin juga dia dapat tapi lama ya. Sudah tua betul orang tuanya, sudah tidak bisa nikmati kesuksesan anak-anaknya, baru mungkin dapatkan itu. Kalau terkait dengan fertility rate kita bagaimana Pak? Baiklah, kalau di Kota Kendari ini kan ukurannya kita jadi ukuran kalau program keluarga berencana itu adalah angka rata-rata per pasangan usia subur ya. Itu yang menjadi ukuran keberhasilan kita, bagaimana kita bisa menurunkan sekecil mungkin. Dan untuk Kota Kendari itu di bawah rata-rata 3. Jadi itu hanya rata-rata 2 lebih. Di bawah rata-rata 3 kalau untuk Kota Kendari. Mungkin karena wawasan dan pengetahuan mereka sudah cukup mengetahui. Sudah mengetahui lah tentang ya resiko kalau misalnya banyak anak dengan sedikit anak. Apalagi orang-orang yang punya pengetahuan yang tinggi itu ya dengan sendirinya merasa sadar. Artinya bisa dikatakan bahwa penyuluh-penyuluh KB yang ada di setiap kecamatan sudah bekerja maksimal Pak ya, dengan nilai angka fertility rate tadi begitu Pak ya? Saya kira betul ada korelasi antara kinerja teman-teman di lapangan dengan total fertility rate yang ada di sekarang, angka yang ada di Kota Kendari. Karena mungkin ya tidak bisa dilepaskan bahwa itu juga bagian dari bagaimana teman-teman di lapangan bekerja dengan melibatkan institusi masyarakat tentunya, karena kita banyak kader-kader, bukan hanya penyuluh. Kalau penyuluh kan tidak seberapa jumlah, tapi ada kader-kader yang secara berjenjang di bawah di masyarakat itu, baik itu misalnya kader
bina keluarga balita, bina keluarga remaja, lansia, PPKPD. Jadi ada PPKI pusat yang menjadi perpanjangan tangan dari teman-teman penyelenggara. Itu semua yang secara terus-menerus memberikan edukasi ke masyarakat terkait dengan program keluarga berencana. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya Pak Kadis, apakah orang yang stunting itu bisa disembuhkan ataukah hanya bisa dicegah? Jadi begini, stunting ini kan 5 tahun ya, 5 tahun batasnya. Jadi sudah lewat itu kan sudah tidak ini lagi. Nah, stunting ini tentu yang sudah stunting ya tinggal diberikan misalnya apa penyebabnya. Kalau misalnya karena sakit, ya teman-teman tentu dinas kesehatan memberikan pengobatan. Kalau misalnya dia karena kurang gizi, asupan gizi yang kurang, ya diberikan asupan gizi. Itulah pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Tetapi yang jauh lebih utama adalah kita berharap pencegahannya itu. Jangan lagi muncul stunting-stunting baru. Makanya edukasi secara terus-menerus dengan melibatkan berbagai leading sektor terkait, itu yang betul-betul digalakkan supaya tidak lagi terjadi stunting-stunting baru. Kalau yang ada sekarang, ya itu kan sudah ketahuan, oh ini. Tapi stunting-stunting baru, itu yang kita harapkan tidak terjadi lagi. Ini tujuannya adalah bagaimana ke depan ini bisa menghadirkan generasi-generasi yang lebih baik dari saat ini. Berarti kalau misalkan tadi kan 2 tahun Pak ya, baru bisa ketahuan bahwa stunting begitu ya. Tapi kalau kemudian 5 tahun berikutnya masih 3 tahun berikutnya pada usia 5 tahun itu masih. Jadi batas 5 tahun untuk mendeteksi bahwa dia stunting kan batas 5 tahun untuk mengetahui. Jadi lepas itu kan pasti dia sudah tidak masuk dari pantauan. Kalau sudah di luar dari 5 tahun, maka dia sudah di luar dari kategori umur. Tapi ada kasus tidak Pak? Misalkan 2 tahun stunting, kemudian sampai umur 5 tahun diintervensi sesuai dengan penyebabnya. Memasuki 6 tahun itu justru normal begitu. Kalau stunting ini kan baru di 2021 ya. Baru 2021, tetapi pengobatan stunting itu ya bahkan misalnya ditemukan di awal-awal, anggaplah di awal-awal tahun 2022, lalu kemudian diberikan pendampingan, berikan asupan gizi kalau itu penyebabnya, ya itu tidak menyeberang, bahkan sekarang sudah banyak yang sudah bagus kembali, ya normal kembali. Tapi sebaiknya dicegah Pak dicegah. Ya? Pada 1000 hari pertama kelahiran mulai dari hamil sampai penyusuan 2 tahun. Itu betul-betul sangat penting bagi ibu. Ya Pak, walaupun tadi Pak Kadis mengatakan di sisi lain stunting di bawah dari rata-rata nasional, mengindikasikan juga program keluarga berencana mengalami peningkatan penggunaan alat kontrasepsi, tapi paling tidak sudah ada tantangan barangkali Pak dalam proses mengubah perilaku masyarakat agar target stunting ini sesuai dengan yang diharapkan. Kira-kira apa menjadi tantangan terbesar ke depan? Pertama, sebetulnya bukan tantangan, tapi kita memberikan penyadaran kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa stunting ini terjadi tidak bisa dengan stunting ini bisa diatasi tidak bisa dengan hanya satu sektor saja, harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Karena kita berharap bahwa masyarakat terlibat langsung bagaimana menyuarakan terhadap pentingnya penanganan stunting, karena untuk menghadirkan generasi-generasi yang berkualitas, apalagi kalau kita berbicara 100 tahun kemerdekaan Indonesia yang biasa disebut generasi emas. Nah, di sana nanti kita berharap target pemerintah itu generasi-generasi sudah sangat kompetitor, kemudian berperadaban, kemudian berinteraksi dengan baik dan seterusnya. Nah, saat inilah mulai kita bagaimana betul-betul mempersiapkan. Dari sekarang ini sekitar 23 tahun yang akan datang. Saat ini kalau masyarakat menyadari bagaimana pentingnya menghadirkan generasi yang lebih baik dari saat ini, maka seluruh masyarakat harus mulai dari saat ini dipersiapkan. Mulai dari remajanya, persiapkan remaja kita yang baik, fokus. Kalau dia masih belajar yang baik, ya. Jangan mikir yang lain-lain. Jangan pikir yang lain-lain. Apalagi mikir mau cepat nikah ya. Nah, itu bagian dari tugas kami di lapangan, di Dinas Pendidikan Penduduk, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Mungkin misalnya PIK remaja, pusat informasi konseling bayi remaja yang ada di sekolah-sekolah, kami masuk di sekolah-sekolah, itu semua yang
kita sampaikan. Jangan misalnya menggunakan narkoba, kemudian jangan misalnya terjadi kawin muda, itu semua, karena itulah yang cikal bakal akan menghadirkan generasi-generasi yang rapuh, generasi-generasi yang tidak berkualitas. Indonesia akan menghadapi bonus demografi, Betul. Pak. Usia produktif jauh lebih banyak. Apa program yang akan dilakukan oleh P2KB menghadapi bonus demografi? Nah, bonus demografi ini kan target pemerintah sekitar tahun 2023 ya, 2035. Itu sudah didapatkan, di mana saat itu umur produktif jauh lebih dominan dibanding dengan yang non produktif. Nah, mulai saat ini, sudah beberapa tahun yang lalu ini, pertama adalah program kami digalakkan. Bagaimana caranya supaya betul-betul penggunaan alat kontrasepsi atau mengikuti program keluarga berencana. Apakah tagline KB itu selalu berubah-ubah karena melihat fenomena atau kondisi masyarakat hari ini, Pak? Jadi 2021 ada perubahan. Jadi dua anak cukup menjadi berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Kenapa ada perubahan itu? Pertama, kita ingin menghadirkan generasi-generasi kita sejak dini sudah ada perencanaan jangka panjang. Termasuk kaitannya dengan bonus demografi. Termasuk kaitannya dengan bonus demografi. Jadi arahnya akan ke sana. Sebisa mungkin di saat dia masih SMP sudah ada gambaran masa depan. Saya akan seperti ini kira-kira sekian tahun ke depan. Ada perencanaan, ya. Kemudian mungkin sudah SMA. Pokoknya lebih awal dia sudah mulai merencanakan masa depannya. Dia fokus. Nah, itu yang kita perkuat. Sejak remaja sudah ada perencanaan. Kemudian 2 anak lebih sehat. Kita ambil tagline itu lebih sehat karena ternyata memang itu jauh lebih elegan ketimbang misalnya 2 anak cukup, seolah-olah terjadi pembatasan kalau langsung 2 anak. Tapi kalau misalnya 2 anak lebih sehat, seolah-olah lebih elegan, lebih mudah diterima ketimbang misalnya langsung ini 2 anak cukup. Ya. Kalau 2 anak lebih sehat, dan itu memang faktanya. Orang yang misalnya anaknya mungkin cuma 2 dibanding dengan yang 7, tingkat kesuksesannya jauh lebih banyak yang sedikit. Asupan gizinya juga jauh lebih bagus. Kalau misalnya dulu di wali kota yang lama, gambaran sederhana logikanya, saya beli ikan 4 ekor, kemudian anak saya 2. Berarti ketika saya masak maka bisa 1 ekor 1, ya kan? 4 orang. Tapi kalau saya misalnya punya anak 6, tambah ayah ibu, maka ikan ini harus dibagi 2. Kalau dari sisi asupan gizi, mana yang lebih banyak makan 1 ekor atau setengah? Tentu yang makan 1 ekor jauh lebih banyak gizinya. Ya. Nah, kembali tadi ke bonus demografi itu tadi, Pak. Berarti P2KB pasti sudah mempersiapkan ancang-ancang, Pak, ya, untuk menghadapi bonus demografi tadi. Nah, sampai saat ini program yang berkorelasi dengan bonus demografi apa, Pak? Jadi penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, kita kembali ke amanah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009. Di situ dikatakan bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, dengan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, berwawasan ke depan, bertanggung jawab. Nah, berkualitas inilah pintu masuk kami. Gimana caranya bisa kita hadirkan generasi-generasi yang berkualitas. Jangan menjadi beban keluarga, jangan menjadi beban pemerintah di saat bonus demografi kita dapatkan. Karena kalau misalnya saat ini sudah mulai kita mempersiapkan generasi-generasi berkualitas, maka insya Allah ketika bonus demografi datang, maka mungkin ya kompetitornya jauh lebih mudah ketimbang dengan yang tidak berkualitas. Berarti bisa dikatakan bonus demografi itu sesungguhnya bisa menjadi peluang, Pak, ya? Peluang. Tetapi juga menjadi ancaman ketika saat itu generasi kita tidak berkualitas. Ya, tapi kalau dia berpeluang, satu sederhana, ketika misalnya bonus demografi kita dapatkan, lalu kemudian lapangan pekerjaan tersedia, misalnya pertambangan, maka insya Allah kita akan mudah, generasi-generasi kita akan mudah untuk berkompetisi, untuk mendapatkan pekerjaan dan seterusnya. Tapi kalau dia tidak berkualitas, boleh jadi itu menjadi beban. Atau misalnya penyediaan lapangan pekerjaan yang tidak terkorelasi, boleh jadi justru itu menjadi beban. Dan P2KB punya andil di situ? Kita
fokus bagaimana penyediaan terkait dengan sumber daya manusia, terkait dengan ketahanan keluarga. Makanya sejak dini mulai direncanakan ya namanya berkeluarga. Kapan kita mulai berkeluarga, kapan kita misalnya memiliki anak, berapa anak-anak yang kita rencanakan. Nah, itu semua yang menjadi rangkaian penyediaan sumber daya manusia yang ke depan. Oke, berarti sudah sangat tepat, berencana itu keren, Ya, dua anak lebih itu lebih sehat. sehat. Terakhir nih Pak, pesan apa yang Pak Jahudin ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari terkait dengan topik kita pada hari ini? Tentu kita berharap penanganan stunting di Kota Kendari ini akan semakin baik. Pencegahan jauh lebih baik ketimbang mengobati. Jadi yang stunting kita obati, tentu yang leading sektor yang terkait, pencegahannya jauh lebih utama, dan tentu diharapkan semua stakeholder bisa mengambil bagian, karena ini adalah menjadi konsen pemerintah kota, supaya betul-betul stunting di Kota Kendari bisa diturunkan sekecil mungkin. Oke, yang paling penting mengajak masyarakat untuk mau ber-KB. Mau ber-KB. Bahagia dari itu. Oke, baik, terima kasih Pak Kadis sudah berbagi informasi, dan terima kasih. Pemirsa, tuntas sudah podcast kita hari ini bersama dengan Kadis P2KB. Yang paling penting kita harapkan adalah bahwa untuk menurunkan stunting tidak mungkin kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah, tetapi kolaborasi seluruh masyarakat dan juga pemerintah itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan agar stunting ini bisa menurun sesuai dengan target pemerintah tahun 2024 yaitu 14%, dan Kendari optimis di bawah dari 14% itu. Ya. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di podcast selanjutnya.